Kali ini kita akan membahas mengenai penggunaan metodologi audit internal berbasis risiko. Topik ini merupakan lanjutan dari topik yang dibahas pada video sebelumnya untuk memperluas pemahaman seperti apa sebenarnya audit internal berbasis risiko dalam praktiknya. Semoga pembahasan dalam video ini dapat menambah pemahaman. Aktivitas utama audit internal berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan manajemen risiko suatu organisasi dengan menilai maturitas atau kematangan risiko suatu organisasi secara berkala. Audit internal berdasarkan metodologi audit berbasis risiko hanya dapat diterapkan pada organisasi yang sudah tergolong matang dalam mengelola risiko. Pada organisasi yang belum matang dalam mengelola risiko, belum dapat diterapkan metodologi audit berbasis risiko. Dalam kondisi demikian, aktivitas audit internal masih menggunakan metodologi audit berbasis pengendalian, sambil memberikan bimbingan atau konsultansi terhadap organisasi mengenai manajemen risiko. Oleh karena itu, maka auditor internal harus paham mengenai risiko dan manajemen risiko. Auditor internal perlu menentukan strategi audit dengan mempertimbangkan tingkat maturitas atau kematangan risiko organisasi. Strategi audit berdasarkan metodologi audit internal berbasis risiko atau AIBR memiliki dua elemen, yaitu elemen pokok berupa penjaminan atau assurance. Apakah assurance akan dilakukan terhadap pengendalian atau terhadap manajemen risiko? Elemen kedua adalah sifat jasa konsultansi yang akan diberikan mengenai manajemen risiko. Apakah berupa sosialisasi, bimbingan, dan fasilitasi atau SBF, atau berupa perbaikan berbasis kebutuhan atau PBK. Berdasarkan tingkat kematangan risiko atau risk maturity, ditentukan pilihan strategi, audit, dan konsultansi. Dalam penentuan alternatif pilihan strategi ini, ada ambang batas kematangan risiko atau risk maturity, yang jika risk maturity berada di bawah ambang batas ini, maka tidak dapat dilakukan audit internal menggunakan metodologi AIBR. Tingkat kematangan risiko atau risk maturity dibagi menjadi 5 level. Level 1, risk naif, di mana organisasi belum memiliki pendekatan formal dalam menerapkan manajemen risiko. Level 2, risk aware, di mana pendekatan manajemen risiko dalam organisasi masih parsial atau silo. Level 3, risk defined, di mana organisasi telah memiliki kebijakan penerapan manajemen risiko dan dikomunikasikan, serta telah menetapkan kebijakan mengenai selera risiko organisasi, tetapi masih banyak kekurangan dalam implementasinya. Level 4, risk manage, di mana organisasi telah menggunakan pendekatan secara menyeluruh atau enterprise approach dalam mengembangkan manajemen risiko. Organisasi juga telah mengkomunikasikan penerapan manajemen risiko. Level 5, risk optimize, di mana manajemen risiko dan pengendalian internal telah sepenuhnya menyatu pada kegiatan operasional organisasi. Strategi audit pada berbagai tingkat kematangan risiko atau risk maturity adalah sebagai berikut. Jika dari hasil penilaian maturitas risiko disimpulkan bahwa organisasi berada pada level 1 atau risk naif, yaitu belum ada proses manajemen risiko secara formal, maka belum dapat dilakukan audit berbasis risiko. Auditor internal harus memberikan konsultansi mengenai manajemen risiko dengan tujuan untuk mensosialisasikan, membimbing, dan memfasilitasi manajemen risiko. Rencana audit berdasarkan perencanaan audit tradisional. Jaminan atau assurance dilakukan terhadap proses pengendalian. Jika dari hasil penilaian maturitas risiko disimpulkan bahwa manajemen risiko organisasi berada pada level 2 atau risk aware, di mana proses manajemen risiko masih parsial atau silo, maka ini juga belum dapat dilakukan audit berbasis risiko. Auditor internal perlu memberikan konsultansi mengenai manajemen risiko dengan tujuan untuk mensosialisasikan, membimbing, dan memfasilitasi manajemen risiko. Rencana audit berdasarkan perencanaan audit tradisional. Jaminan atau assurance dilakukan terhadap proses pengendalian.
Jika dari hasil penilaian maturitas risiko disimpulkan bahwa manajemen risiko organisasi berada pada level 3, yaitu risk defined, di mana proses manajemen risiko sudah mulai diterapkan menyeluruh, tetapi masih banyak kekurangan, maka sudah dapat dilakukan audit berbasis risiko sebagian. Auditor internal perlu memberikan konsultansi mengenai manajemen risiko dengan tujuan untuk internalisasi manajemen risiko. Rencana audit berdasarkan pandangan manajemen tentang risiko atau AIBR dan dilengkapi dengan rencana audit tradisional. Jaminan atau assurance dilakukan sebagian terhadap proses manajemen risiko dan sebagian terhadap proses pengendalian. Jika dari hasil penilaian maturitas risiko disimpulkan bahwa manajemen risiko organisasi berada pada level 4 atau risk manage, di mana proses manajemen risiko sudah dikelola dengan baik secara menyeluruh dalam organisasi, maka sudah dapat dilakukan audit berbasis risiko sepenuhnya. Auditor internal masih perlu memberikan konsultansi mengenai manajemen risiko dengan tujuan untuk meningkatkan manajemen risiko. Rencana audit berdasarkan pandangan manajemen terhadap perencanaan audit berbasis risiko atau AIBR. Jaminan atau assurance dilakukan terhadap proses manajemen risiko. Jika dari hasil penilaian maturitas risiko disimpulkan bahwa manajemen risiko organisasi berada pada level 5 atau risk optimized, di mana proses manajemen risiko sudah menyatu pada kegiatan operasional organisasi, maka dapat diterapkan sepenuhnya audit berbasis risiko. Auditor internal memberikan konsultansi mengenai manajemen risiko dengan tujuan untuk perbaikan berbasis kebutuhan. Rencana audit berdasarkan pandangan manajemen terhadap perencanaan audit berbasis risiko. Jaminan atau assurance dilakukan terhadap proses manajemen risiko. Bagaimana cara memilih risiko individual untuk diaudit? Auditor internal dapat menerapkan pendekatan inklusif untuk memilih masing-masing risiko yang akan diaudit, yaitu dengan menggunakan daftar risiko atau risk register. Pilih risiko-risiko signifikan yang skor inherennya berada di atas selera risiko. Masukkan risiko yang menjadi fokus perhatian manajemen. Masukkan risiko inheren yang muncul dalam proses bisnis utama, yaitu proses yang terkait dengan dan mengelola risiko strategis dari tujuan organisasi. Masukkan risiko inheren yang berada dalam toleransi atau selera risiko, namun mempunyai skor tinggi pada salah satu dari dua parameter, yaitu kemungkinan terjadinya atau signifikansi dampaknya. Sertakan risiko dengan skor pengendalian yang besar. Masukkan risiko berdasarkan informasi yang dihasilkan dari audit eksternal organisasi dan pemeriksaan dari regulator. Bagaimana memutuskan frekuensi cakupan risiko dalam audit? Frekuensi cakupan risiko dalam audit internal bergantung pada aspek-aspek seperti persyaratan jaminan yang ditentukan oleh pemangku kepentingan atau stakeholder utama atas risiko tersebut. Apakah tinggi, sedang, atau rendah? Apakah salah satu dari dua komponen risiko, yaitu kemungkinan atau konsekuensi dari masing-masing risiko tersebut berada pada kondisi ekstrim, baik ekstrim tinggi maupun ekstrim rendah? Apakah pengendalian dapat menekan risiko sampai di bawah toleransi atau di bawah selera risiko?